Lalu ada tuntutan ganti kerugian imaterial sebesar 200 miliar, dan ada pula tuntutan uang paksa atau uang song sebesar 10 juta per hari apabila tergugat lalai untuk melaksanakan tugas. Saya kira itu isi tugasnya. Nanti pada sidang tersebut apakah tergugat dan penggugat itu diwajibkan hadir atau gimana Pak? Dalam setiap perkara perdata maka penggugat dan tergugat seyogyanya hadir, tapi apakah akan hadir langsung atau melalui kuasanya itu nanti akan kita saksikan dalam persidangan. Artinya tidak diwajibkan ya Pak? Untuk sidang? Sidang sudah dijadwalkan pada tanggal 8 Oktober, ya pada hari Rabu tanggal 8 Oktober. Nikita Mirzani sendiri berarti tidak diwajibkan untuk hadir, karena kan mengingat dia sedang dalam masa tidak ada kewajiban untuk hadir secara langsung apabila. Jadi sekali lagi BPOM harusnya dibubarkan ini. Kita lihat pernyataan dari kepala BPOM yang mana dia menyatakan bahwa saksi dari lembaga BPOM harus permintaan hakim. Tapi di detik yang sama dia menyatakan bahwa sudah memberikan kesaksian saksi ahli ketika di BAP di polisian. Ini kacau ini. Jadi dengan demikian berat teman-teman, berat, sangat berat untuk Nikita bisa lolos dari hukuman penjara. Memang Mbak Nikita dikorbankan, tapi tetap semangat ya. Stop kriminalisasi, bebaskan Nikita Mirzani. Permintaan hakim. Ya benar kan Pak, harus permintaan hakim. Nah, jadi seperti, dan yang kedua secara prinsip pada saat kasus ini digelar, sebetulnya Badan POM telah memberikan saksi ahli di kepolisian saat itu. Udah pada tahu belum kalau permintaan si terdakwa menghadirkan ahli dari pihak BPOM ditolak sama BPOM? Sebelum terjadinya penggiringan opini seolah-olah BPOM gak netral, gua mau netralin duluan. Alasan penolakan yang pertama, karena ini permintaan pribadi bukan permintaan dari lembaga. Yang kedua, gua tambahin nih, yang lagi disidangin ini kasus pemerasan bukan kasus produk. Jadi kalau mau datengin BPOM gak nyambung, pantes lah BPOM nolak, masih waras berarti itu si BPOM. BPOM menolak permintaan Nikita Mirzani untuk hadir sebagai saksi di sidang minggu ini. Ya guys, seperti yang telah kita ketahui, pihak Nikita telah mengirimkan surat resmi kepada BPOM yang isinya memohon kepada BPOM untuk bersedia hadir memberikan keterangannya sebagai saksi di sidang mendatang. Namun sepertinya pihak BPOM menolak permintaan Nikita Mirzani tersebut dengan alasan BPOM adalah lembaga negara yang tidak bisa memenuhi panggilan yang bersifat individu. BPOM baru bisa hadir apabila panggilan itu adalah atas permintaan lembaga pengadilan, yang berarti harus hakimlah yang mengirimkan surat panggilan kepada BPOM. Wah, fix ya kalau sudah begini kemungkinan besar akan susah guys untuk meminta BPOM hadir sebagai saksi. Hakim sendiri sepertinya enggan untuk membuat surat panggilan kepada BPOM. Sebagaimana kita ketahui di sidang minggu kemarin, hakim justru meminta kepada pihak Nikita sendirilah yang berusaha untuk menghadirkan BPOM kalau mau BPOM menjadi saksi. Jadi susah ya guys, kalau menurut saya pribadi sih tidak peduli surat panggilan itu datang dari pihak siapa, tentunya akan lebih baik kalau BPOM bersedia untuk hadir demi menegakkan keadilan. Seperti yang pernah dikatakan oleh BPOM sendiri sebelumnya, bahwa BPOM akan siap berpartisipasi dalam kasus Nikita Mirzani ini demi menegakkan keadilan agar tegak lurus, tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Sedemikian susahnya ya guys untuk Nikita Mirzani sebagai rakyat untuk meminta bantuan kepada BPOM, salah satu lembaga negara yang seharusnya bisa lebih mementingkan kepentingan rakyat juga. Apalagi peran BPOM di kasus ini juga ada terkait dengan beredarnya produk RG yang tidak ber-BPOM. Kalau sudah begini gimana guys? Apakah hakim akan mau bersedia meminta BPOM untuk hadir sebagai saksi? Rasanya sih sangat-sangat tidak mungkin hakim tidak akan mau. Ya sudah guys, kita berdoa saja yang terbaik untuk Nikita, karena pertolongan bisa datang dari siapa saja, dari mana saja, kapan saja. Tetap kawal kasus ini sampai kebenaran terungkap. Kasihan ya guys, mau menghadirkan saksi ahli dari BPOM, BPOM yang nggak mau. Ya iyalah jelas BPOM yang nggak mau karena nggak relate gitu kan. Karena ini kan bukan masalah skincare, bukan masalah overclaim atau apalah. Karena ini kasus dugaan pemerasan, bukan masalah overclaim atau markicus atau apalah gitu ya. Jadi kalau aku dukung gitu kalau BPOM nggak mau jadi saksi gitu ya.
Dikasih yang menghadirkan saksi ahli dari BPOM, BPOM-nya nggak mau. Ya iya bener, pokoknya tindakan BPOM itu udah aku apresiasi. Kenapa? Karena nggak relate dengan masalahnya, ya. Paham ya? Nah padahal dulu gitu kan mereka-mereka ini gitu para ternak-ternaknya gitu menggiring opini kalau BPOM itu nggak netral. Dan sekarang minta tolong. Nah itu makanya ya, itu satu pelajaran bagi ternak-ternaknya gitu. Jangan suka-suka menggiring opini ya yang nggak bener jadi gimana gitu. Ya udahlah, pasrah aja kalau misalkan memang si terdakwa ini memang bersalah, udah gitu doang. Andai pun dibela, tapi jangan sampai kayak fitnah kayak apa gitu. Itu jadi kan gini, gimana coba? Susah kan? Iya kan? Sakit kan? Ditolak. Cuman Reza Gladys lah mengadaulah. Kau yang datang, kau yang nyariin si Niki, kau pula bilang korban pemerasan. Kau yang pengen ketemu, kau yang pengen baik-baik, kau bilang AYWO. Kau bilang pula aku diperas. Podcast kau nangis-nangis, tapi bisa kau ngambil kaca, tacap pula kau. Entah nggak ngerti lagi aku nengok si Reza Gladys ini lo KE, betul. Kau laporkan si Niki. Kau bilang lah dia melakukan pemerasan kan Reza, gitu kan ceritanya kan. Padahal kau yang ngejar-ngejar, kau yang ngebet kali. Ya kau bilang kau tertekan, tapi masih normalnya kehidupanmu. Ala-ala kau psikolog, ala-ala kau tumbang masuk RS, bacot, bacrit, lagu lama. Gak habis pikir aku nengok kakak ini. Kau laporkanlah si Niki. 4M kau ceritakan. Sementara si Niki setiap datang ke persidangan outfitnya pun lebih dari itu. Berobat apa? Takut. Ini kan ada yang menarik sebenarnya kalau ini diungkit. Kalau enggak diselidiki ini bahaya BPOM ini. Karena bisa merusak citra BPOM. Masa seorang BPOM tidak bisa menjadi napi? Ini kan adanya ketakutan mungkin ya.